warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Abah, kembali lagi dalam podcast channel si Abah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Faziana Ilmi, kelas 3B Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya bersama dosen saya, Bapak Abdillah Sani, yang kerap dipanggil Abah, dan rekan saya. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Malika Salsabila Putri dari kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin menanyakan kepada dosen saya seputar ibadah mahdoh. Apakah mungkin seseorang bisa mencapai tingkat keikhlasan yang sempurna dalam ibadah mahdoh, mengingat bahwa manusia sekarang seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pujian dan tuntutan sosial. Jadi apa yang bisa menjadikan tolak ukur yang objektif untuk menilai tingkat keikhlasan beribadah? Oke, baik, terima kasih Hana Fauziana Ilmi. Wah, bagus banget. Dalam Islam, baik ibadah maupun muamalah itu terbagi dua ketentuan. Untuk ibadah, ya, berlaku ketentuan semua tidak boleh kecuali yang diajarkan. Jadi orang nggak boleh bikin cara ibadah sendiri, ya. Ada ketentuan bahwa ibadah itu yang seperti kita ketahui, ya, ada rukun Islam, ya, itu tentang syahadatnya, kemudian tata cara sholat, kemudian zakat, ya kan, puasa, kemudian juga pergi haji. Jadi itu ada ketentuannya. Artinya di luar hal itu tidak diperbolehkan. Nggak boleh bikin ibadah-ibadah sendiri dengan tata cara yang dikarang-karang. Jadi semua nggak boleh, kecuali yang sudah ditentukan. Siapa menentukan? Ya tentu Al-Quran melalui perilaku contoh dari Rasulullah Muhammad. Nah, jadi kita sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Ya, begitu juga dengan berpuasa. Kita lihat Nabi itu berpuasanya seperti apa. Ya, kemudian berzakat, Nabi melakukan zakat seperti apa. Ya, kemudian juga tentang haji sudah ditentukan semua. Jadi nggak boleh kita bikin sendiri. Karena sholat subuh 2 rakaat, karena lagi rajin nih, nggak ada tidur semalam, daripada tidur mulu, ya sholat lagi aja dah. Saya maunya harus subuh itu jadi 10 rakaat. Boleh, cukup 2 rakaat. Zuhur, aku lagi banyak kerjaan nih, lagi banyak kuliah, ya, lagi ada tugas-tugas, ntar aja deh, zuhurnya 2 rakaat aja karena mepet waktunya. Boleh. Asar, pulang kuliah capek, mau tidur dulu, wah supaya ini nahan ngantuk, ya asar 2 rakaat aja. Maghrib kebablasan, nggak usah aja. Bisa udah ngantuk, tidur lagi aja dah, udah 1 rakaat aja. Nggak boleh, karena semua sudah ditentukan, ya, semua sudah ditetapkan caranya, waktunya, jumlah rakaatnya dan sebagainya. Itu tentu saja semua dilakukan berdasarkan niat yang ikhlas. Kalau niatnya nggak ikhlas, pengen dipuji, pengen supaya kelihatan bahwa ini anaknya muslimah yang baik nih, taat gitu, Insya Allah. ya kan. Tapi dikerjakan pada waktu banyak teman, kalau ada temannya agak dulu aja. Jadi harus berdasarkan niat yang ikhlas. Kemudian juga kalau kita ibadah itu nggak ada ketentuannya, berlaku semua, tidak boleh kecuali yang ditentukan, maka dalam hal muamalah, artinya semua ibadah dalam konteks yang luas, apapun juga semua perilaku kita, namanya muamalah, itu berlaku ketentuan semua boleh, yang kecuali yang dilarang. Apa aja ngapain boleh, kecuali yang dilarang. Hanya yang dilarang saja yang harus kita hindari. Yang dilarang tentu dalam hal ibadah, ya pengen dilihat orang, terus kemudian caranya itu kemudian asal-asalan dan sebagainya. Baik, saya kira sebelum
melanjut ke pertanyaan berikutnya, coba dilihat cek GPT apa sih ibadah makhluk itu, coba anak dibacakan. Ibadah mahdoh itu jenis ibadah yang hanya dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa ada campuran tujuan lain selain untuk mendapatkan ridho Allah. Ibadah ini dilakukan secara tulus tanpa adanya unsur lain seperti ria atau ingin dilihat orang lain, sum'ah atau ingin didengar orang lain, atau tujuan duniawi lainnya. Ibadah muhdo itu juga menuntut dua hal utama, yaitu keikhlasan dan tuntunan syariat. Iya, jadi jelas ya. Pertama dia tentu menuntut keikhlasan, ya kan? Tidak boleh itu karena hal-hal lain, semata-mata mengharapkan Allah dan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya, tidak boleh karena hal-hal yang di luar itu. Karena kemudian ketentuan yang kedua yang tadi kamu sebutkan adalah harus sesuai dengan ketentuan syariat. Artinya nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin. Apa yang dituntun ya begitu. Seperti saya sebutkan tadi, subuh ya 2 rakaat, kan? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jangan karena sesuatu hal maka kemudian kita rubah-rubah semaunya. Ya. Zuhur nggak usah deh, lagi banyak kerjaan. Gitu. Nggak usah dulu deh, nanti aja di zuhur. Boleh, tentu yang seperti itu kalau lagi mepet sih dalam perjalanan boleh ya dijamak ya. Dijamak dan itu masuk sholat zuhur dikerjakan di waktu asar atau sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Saya kalau melakukan perjalanan misalnya, aduh ini penerbangan jam 12, kira-kira nanti sampai di tempat tujuan jam 3, terus dari bandara ke hotel itu sampai jam 5, Uber tuh asar, ya kan? Maka kemudian sholat asar saya tarik ke depan menjadi apa, jamak takdim namanya, didahulukan. Terus sebaliknya kita berangkat naik flight pesawat itu jam 11 ya, mungkin nganggur dan sebagainya, kemudian sampai ke tempat tujuan itu sudah jam 3:30, zuhurnya hilang kan. Nggak boleh ditinggalkan, tetap harus dilakukan, tapi zuhurnya dimundurkan dari yang seharusnya jam 12 kurang lebih, itu nanti dikerjakan pada waktu sholat asar dengan nama apa itu dijamak takhir namanya. Atau kalau kita melakukan perjalanan yang lumayan jauh, yang jaraknya menempuh sekian ya lamanya, sekian jauhnya, maka itu karena waktu dan karena jarak kita dianggap musafir, itu bisa dikosor. Kita melakukan sholat asar di waktu zuhur belum boleh karena akan baru berangkat. Jadi kalau misalnya sampai di sana udah mepet waktunya, maka zuhurnya dan asarnya karena jaraknya jauh bisa dilakukan 2 rakaat ya gitu. Sebenarnya Islam itu ringan ya, cuma kadang-kadang kita sendiri yang sudah memberatkan. Syarat utamanya tentu saja semua dilakukan hanya karena menjalankan perintah Allah, bukan karena apa-apa. Tadi kami sebutkan sesuai ikhlas dan kemudian sesuai dengan syariat. Maka pertanyaan berikutnya, apa itu ghairu mahdhah? Coba kita lihat apa definisinya. Ibadah ghairu mahdhah adalah jenis ibadah yang dilakukan oleh seseorang muslim di luar ibadah yang memiliki aturan, tata cara, dan waktu tertentu yang telah ditentukan secara eksplisit dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam. Terus Ibadah ghairu mahdhah lebih bersifat umum dan mencakup aktivitas sehari-hari yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, jadi pengertian ibadah itu sebenarnya semua apapun yang kita lakukan ya, semua kegiatan kita, semua aktivitas kita itu namanya ibadah. Cuman ada ibadah yang khusus, yaitu seperti sholat, zakat, ya itu karena udah ada ketentuannya. Tapi yang lain itu juga ibadah dan menuntut keikhlasan.
Ya misalnya apa bentuknya? Kamu menyingkirkan batu dari jalan yang kalau dilewati mobil takutnya batu itu bercelat dan atau nimpuk orang lain. Nah, menghindari itu maka batunya kamu singkirkan. Itu ibadah itu. Ya, atau memberi makan katakanlah anak kucing yang kelaparan, ya. Misalnya kemarin di rumah saya ini ada entah kucing dari mana itu tiba-tiba mulai apa beranak di situ ada 5 ekor. Saya nggak melihara kucing, tapi kemudian di garasi tiba-tiba ada 5 ekor anak kucing. Kemudian saya nggak buang, ya saya biarkan dia di situ. Kadang-kadang maunya pergi, terus datang lagi nyusuin. Itu ibadah juga. Apa yang saya lakukan itu adalah dalam rangka ibadah. Kalau kita niatkan untuk menolong sesama makhluk Allah, ya itu ibadah, niat pahala, ya kan? Kan lucu ada anak kucing 5, tapi saya sekarang tinggal 1 itu yang lagi pada kemana ya. Padahal kemarin kalau nggak salah ada minta, boleh nggak minta, saya nggak kasih. Kemarin saya nggak kasih karena apa? Karena masih pada nyusu, pisahin dari induknya kesian. Sekarang induknya malah tabrak mobil, anaknya jadi terlantar entah kemana tuh anak, tinggal 1 dari 5. Jadi ibadah yang mahdoh maupun negara mahdoh itu semuanya pasti menuntut menuntut keikhlasan, menuntut apa yang kita lakukan itu benar-benar karena mengharapkan ridha Allah. Kan tadi kata Abah, sholat itu tergantung niatnya ya. Berarti kalau misalkan niatnya kayak kurang itu berarti sholat kita sah nggak? Sahnya syaratnya sah, asal apa? Asal pertama kamu wudhu tertib, wudhunya bagus. Bukan kayak Ya, niat. sebentar. Wudhunya bagus, terus kemudian kamu sholat juga mengenakan mukena yang menutup aurat, tata caranya dengan itu sah sholatnya. Tapi ketika bicara tentang nilai, ya belum tentu. Nilainya tergantung niat kamu. Kalau kamu sholatnya itu kan misalnya ada pacar kamu, ya jadi lain. Berarti kan kamu pengen sesuatu atau kamu karena pengen dipuji, Iya, oh di orang. rumah lagi banyak tamu nih sholat, tapi kalau nggak ada tamu ya nggak sholat gitu kan. Jadi antara niat dengan perilaku bisa beda. Dilihat dari perilakunya apa mungkin sah karena urutannya benar, wudhu dulu terus kemudian sholat berapa rakaat sesuai ketentuannya. Nah, tapi nilainya sendiri tergantung dari apakah kamu melakukan itu benar-benar tulus atau pengen dilihat orang lain. Beda kan? Iya. Sama lah, ya katakanlah kamu ujian, ujian itu katakanlah kamu dapat nilai A gitu ya, tapi nilai A-nya itu didapat karena kamu memang menguasai masalah dan bisa menjawabnya dengan baik, atau kamu nyalin. Bisa aja kan nyalin doang, Nyontek. kan nyontek. Tapi kalau nyontek nyalin, makanya saya nggak mau kalau ujiannya itu pakai pertanyaan online. Gampang tanya, gampang melalui ChatGPT, gampang dengan apa namanya Google Search Engine. Apa itu ibadah Ramadan? Cari ChatGPT, copy paste, udah dapat A juga. Ini kan nilainya beda, ya kan? Nilainya jadi berbeda. Oleh karena itulah maka terlebih-lebih dalam ibadah kita harus hati-hati. Yang meningkatkan nilai ibadah itu apa aja? Mengikuti sunnah Rasul. Ya sesuai dengan tuntunan, nggak ngarang-ngarang. Ya. Khusyuk dalam beribadah. Khusyuk artinya nggak mikirin yang lain. Mereka lagi sholat tapi mikirin cowoknya. Ya, itu namanya nggak khusyuk itu. Oke, terus berbuat baik kepada sesama. Nah, itu akibatnya itu tanda bekas sujud. Jadi orang orang sholat itu kan sujud, dan sujud itu berarti membesarkan Allah, berarti dia mengkecilkan dirinya. Kalau orang yang suka takabur, gue ini siapa nih gini gini gini, kalau gak ada gue lo apaan gitu, berarti sombong, itu takabur itu. Intinya ya kita sholat itu pertama adalah bukti bahwa kita senantiasa mengingat Allah. Kita sujud, kita ruku, kita menyebutkan Allah, kita mengingat kebesarannya dan kita memasrahkan diri. Tentunya itu berimplikasi kepada perbuatan kita dalam pergaulan dengan orang lain, baik dengan orang tua maupun dengan teman maupun dengan orang-orang lain. Saya kira
itu bisa. Kesimpulannya dari topik yang kita bahas adalah ibadah muhdoh dan ghairu muhdoh mencerminkan keutuhan ajaran Islam yang mencakup hubungan vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia. Sebagai agama dan panduan hidup, Islam memberikan nilai spiritual sekaligus sosial, menjaga umatnya mampu menjalani kehidupan duniawi yang harmonis dengan tujuan akhir berupa ridho Allah dan kehidupan akhirat yang baik. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.